Maju mundur mau mulai bikin konten, nunggu mood dulu. Video ini buat kamu biar mulai konten sekarang juga. Halo, selamat datang di channel Willis Berry, channel tentang dunia perkontenan. So, di video ini aku bakal bahas kenapa konten kreator itu sangat penting dan sangat diminati zaman sekarang ini. Yang kedua, masa depan konten kreator itu gimana ke depannya. Yang ketiga, tips mulai konten dari aku yang pernah reach hampir 900.000 view di TikTok. So, pastikan nonton video ini sampai habis. Nah, kenapa jadi konten kreator itu pada zaman sekarang ini sangat diminati dan menjadi sangat penting? Jadi coba kamu bayangkan deh, kamu bangun tidur, ya, mandi, sarapan, biasanya diselingi dengan nonton HP. Kemudian dari perjalanan menuju ke sekolah atau ke kantor, kalau bisa dan kalau sempat, sambilan lihat HP. Jam makan siang juga sambil lihat HP. Meskipun lagi ngobrol bareng sama teman-teman juga lihat HP. Baru sambilan belajar atau sambilan kerja, itu semua kalau misalnya lagi boring, lagi penat nih otak, biasanya sih buka HP, lihat-lihat scrolling bentar gitu ya kan. Nah, aktivitas ini berlanjut terus sampai sore atau malam pulang ke rumah, siap mandi, mageran. Itu maksudnya sebelum tidur juga lihat HP, ya enggak? Dan semua yang dikonsumsi dari serangkaian aktivitas ini, itu semua mengonsumsi konten. Baik itu lihat YouTube, atau lihat Instagram, atau lihat TikTok, atau apa, semuanya itu kan konten. So, dari serangkaian aktivitas ini, kan permintaan untuk konten itu meningkat ya, karena makin banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk melihat konten, benar ya. Dan dari sana muncullah penawaran yang juga semakin tinggi, ya kan? Makin banyak orang yang berlomba-lomba jadi konten kreator, jadi YouTuber, jadi selebgram, jadi TikTokers, semua. Dan apapun itu istilahnya, ya itulah dia konten kreator. So, kalau kamu yang saat ini masih punya keinginan dalam hati pengen jadi konten kreator, tapi hanya ingin aja, belum mulai-mulai sampai dengan detik ini, selamat, kamu udah ketinggalan selangkah di belakang dibandingkan mereka yang sekarang udah berlomba-lomba buat konten, dan bahkan mereka memikirkan bagaimana strateginya aku setiap hari bisa upload konten lebih dari 1 atau lebih dari 2. So, sekarang adalah era di mana-mana itu konten. Nah, muncul nih pertanyaan, Kak, aku kan gak mau jadi konten kreator, aku mau kerja aja gitu. Atau aku mau jadi guru aja, atau aku mau jadi dokter aja, atau apapun itu. Tahu nggak? Semakin berkembangnya era digital ya, saat sekarang ini, orang nyari apa-apa itu kebanyakan dari sosmed. Berdasarkan data ini, orang nyari brand baru itu, misalnya brand kosmetik apa gitu. Nah, mereka itu biasanya nggak nyari dari Google, tapi mereka udah nyari dari Instagram ataupun TikTok. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, itu cerita kalau bisnis. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi yang profesi dokter, guru, atau agen asuransi, agen properti, dan lain-lain, itu gimana? Kan kita nggak mau jadi konten kreator. Kan nggak mungkin semua orang ke depannya bakalan jadi konten kreator. Nah, jadi di sini aku mau memperjelas bahwasanya konten kreator itu bukan satu profesi yang bleb, oh ya udah konten kreator, kerjaannya ya buat konten gitu. Enggak. Jadi sebenarnya konten kreator ini adalah siapapun itu, baik itu profesi jadi guru, atau dokter, atau agen asuransi, siapapun dia yang dia buat kontennya tentang keseharian dia, tentang apa yang dia jual, menjadi sebuah konten, dia disebut sebagai konten kreator gitu loh. Nah, jadi dari konten kreator inilah kita menyalurkan apa yang kita jual, apakah kita sebagai business owner, apakah kita sebagai profesi yang lain, dokter, guru, dan lain-lain. Ya, kita buat branding nama kita sendiri di sosial media dengan buat konten. Jadi apa yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka-mereka yang tidak upload di sosial media, yang tidak aktif buat konten? Perbedaannya simpel. Kalau orang misalnya nyari misalnya obat jerawat contohnya ya di sosial media, nah yang keluar di hasil pencarian itu adalah brand-brand yang buat konten. Tapi kalau brand-brand yang nggak update terus untuk buat konten, ya dia nggak muncul di hasil pencarian itu. Kalau misalnya kita bicara di pencarian di Google, ya yang muncul itu adalah orang yang aktif buat blog, atau orang yang punya modal untuk promosi brandnya di artikel-artikel terpercaya. Artinya di sini ada budget. Nah, kalau misalnya yang namanya buat konten ini beneran nol rupiah. Cuma modal HP
dan modal internet, dan modal konsep konten, kalian udah bisa buat konten. Itu dia kenapa buat konten zaman sekarang ini sangat penting. Oke, tahap 2. Jadi sampai tahap ini, aku anggap kamu udah ngerti lah ya pentingnya kenapa buat konten di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kesempatan apa ke depannya yang menunggu kita. Apakah nanti ada kerjasama dengan brand lain, atau nanti ada review dari brand lain, atau ada permintaan diundang mengisi acara di perusahaan yang terkait dengan apa yang kita bahas. Banyak. Ini kalau aku pribadi dan di lingkungan sekitar aku ya, aku nggak tahu di lingkungan kamu gimana. Tapi kalau misalnya pas lagi ngantor nih ya, misalnya dikabarin besok bakalan masuk anak baru loh. Wah, kita kan pasti kepo ya, ih siapa ya yang masuk, namanya siapa gitu, kita kepoin tuh nama lengkapnya. Terus ya kalau aku pribadi sih aku coba stalking di Instagramnya. Oh dia ada aktif nggak? Oh kalau dia ada aktif, kita bisa lihat, oh ternyata dia orangnya seperti ini. Tuh, secara nggak sadar, sosmed kita itu udah menjadi portfolio kita, iya kan? Contoh kemarin aku lagi ada buka lowongan untuk bisnis aku lah ya. Jadi pas udah ada yang melamar nih, aku kepoin dari sosmednya. Oh anaknya begini, oh anaknya begini. Jadi beneran sosmed itu udah kedepannya bakalan menjadi portfolio kita. Sebelum kita ketemu orang, atau kita lagi mencari sesuatu, pokoknya gimana kita memperkenalkan diri kita di dunia digital. Oke, jadi kalau kamu udah sampai di tahap ini, aku harap kamu udah mulai untuk tergerak. Oh iya, aku udah mau mulai buat konten sekarang gitu ya. Nah, gimana supaya konten aku bisa bagus, kan gitu ya, mau buat konten seperti apa, begitu ya. Nah, jadi aku bakalan share tips-tips buat konten dari aku yang dimana konten aku udah pernah tembus 900.000 views di TikTok. Jadi pertama-tama kamu pastinya jangan bingung-bingung, kamu terbiasa di bidang apa, nggak usah yang ribet-ribet. Misalnya kamu sehari-hari ngerjain dokumen kantor misalnya, kamu tuh ahlinya di Excel, ya kamu sharing tentang tips-tips di Excel, rumus-rumusnya apa, ini untuk memecahkan data seperti apa, cara untuk dapat data ini dengan cepat seperti apa rumusnya, kan banyak. Jadi mulai aja dari sharing di sana. Apa yang menjadi keahlian kamu sehari-hari? Aku nggak ada keahlian apapun. Iya, apa yang biasanya kamu suka konsumsi? Misalnya kamu suka lihat konten masak-masak, atau kamu suka lihat konten makan-makan. Ya setiap hari kamu makan, kamu sharing aja, posting aja. Hari ini kamu makan apa, resepnya apa, 3 menu resep ekonomis misalnya yang bisa kamu share, banyak kan? Jadi kamu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi siapa yang menjadi idola kamu nih, yang kamu sering nonton kontennya. Kamu lihat tuh, kira-kira dia buat seperti apa, ya kamu ikutin saja dan kamu modif dengan style kamu. Nah, jadi di sini ingat ya, nggak ada yang namanya instan. Yang namanya posting konten itu nggak ada kejelasan kapan konten kita itu bisa naik, bisa mencapai view-nya banyak, nggak ada kejelasan. Cuman yang pasti cuma satu, kalau selama kita ada upload konten, artinya kesempatan itu kan selalu ada ya. Kita nggak pernah tahu nih konten yang mana yang bakalan rame. Tapi yang pasti, kalau misalnya kita udah upload dan sepi view-nya, nggak rame, kemudian kita berhenti buat konten, artinya apa? Artinya nggak ada kesempatan kan? Kesempatan itu berhenti sampai di sana, selesai gitu. Jadi selama kita tetap produksi konten, kesempatan itu pasti selalu ada. Dan tambahan tipsnya, jangan kalian tunggu sampai perfect dulu, baru kalian upload. Karena nggak ada yang perfect gitu loh. Yang ada bakalan melahirkan alasan-alasan untuk menunda upload konten, benar ya? Intinya kalian maksimalkan sebaik mungkin kemampuan kalian pada saat ini untuk upload konten pada saat ini. Jadi setiap kalian upload konten, kalian perhatikan view sebelumnya, apa yang kalian capai dan apa yang kurang. Terus kalian improve lagi di konten selanjutnya. Begitu terus sampai konten kalian menjadi bagus. Kemudian kalau aku pribadi ya, misalnya nih aku udah upload 5 konten. Nah, dari 5 konten ini, aku lihat view yang paling tertinggi itu konten yang mana. Di sini aku nggak ada bicara berapa view ya, karena berapapun itu aku nggak peduli. Mau cuma 5 view, mau cuma 8 orang view, aku
aku nggak peduli. Intinya dari 5 ini pasti ada yang paling tinggi kan view-nya. Nah, jadi aku lihat konten yang paling tinggi ini kenapa? Apa yang membuat dia berbeda dari konten yang lainnya gitu loh. Apakah videonya lebih pendek, detiknya lebih sedikit, atau short-nya pada saat itu lagi viral, atau teksnya lebih jelas, atau apapun itu yang menjadi pembeda dari konten ini dengan yang lain. Kalian yang produksi kan kalian lebih tahu ya bedanya di mana. Nah, kalian coba aplikasikanlah ke konten yang nomor 6 karena udah upload 5, kemudian kalian perbarui lagi di yang konten ke-6. Jadi gulung terus kayak gitu, misalnya udah 10 konten, kalian amati lagi di 10 konten ini mana yang paling banyak view-nya. Nah, kalian catat, oh berarti konten itu harus begini. Nah, dari sini muncul pertanyaan kan, aku mau upload konten sampai kapan ya? Maksudnya, masa aku tiap hari upload terus sampai selama-lamanya? Kalau misalnya 3 tahun, 5 tahun profil aku masih sepi gimana? Masa aku nggak mau tahu, pokoknya aku upload terus gini. Intinya kalian gak usah mikir terlalu panjang dulu. Yang penting kalian minimal reach sekitar 100 konten dulu. Dari 100 konten ini kalian amati lagi, itu ada kurangnya di mana. Dan kalian boleh simak di video aku ini rumus konten biar rame. Jadi kalian coba terapkan rumus ini, mudah-mudahan konten kalian bisa berhasil. Itu dulu untuk video kali ini. Intinya ayo mulai konten dari sekarang, bangun portfolio online kalian mulai dari sekarang. Untuk teman-teman yang udah mulai duluan, coba share dong di komen keluh kesahnya gimana dalam menjalani dunia perkontenan ini. Kamu juga bisa request di kolom komentar untuk nextnya aku bahas apa ya gitu kan. So yuk sharing bareng di sini dan sampai jumpa di next video. Dadah.